Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga menjadi amal baik bagi kita semua pada bulan Ramadan ini. Hari ini Bawaslu Pati Podcast akan menghadirkan narasumber yang jos gandos lah pokoknya. Dia dikenal sebagai Bapak Kompilasi, Bapak Afan, terkait laporan layanan informasi publik di tahun 2022 ini. Apa dasar Bawaslu menyampaikan layanan informasi kepada publik, Bapak? Oke, jadi Bawaslu sebagai lembaga publik itu memang berkewajiban untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Ya. Karena Bawaslu, termasuk Bawaslu Kabupaten Pati, itu seluruh anggaran atau biaya operasionalnya itu kan didanai oleh APBN atau APBD. Sehingga bisa dikatakan bahwa Bawaslu itu adalah lembaga publik yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik juga, gitu kan. Dasarnya adalah di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28F itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kemudian diturunkan lagi ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu di pasal 2 disebutkan bahwa setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Nah, dari situ kemudian diturunkan lagi peraturan Komisi Informasi atau PANTI Nomor 1 Tahun 2021, dan juga dasar kita memberikan layanan informasi publik adalah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022. Itu kira-kira dasar atau amanat konstitusi. Di samping itu bahwa mengapa Bawaslu sebagai lembaga publik itu harus memberikan layanan informasi kepada publik, itu karena hak untuk memperoleh informasi itu bagian dari hak asasi manusia, Mas. Jadi setiap orang itu berhak atas informasi ya. Jadi itu sama seperti misalnya hak untuk hidup layak, hak untuk berpendapat, menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, hak untuk memperoleh informasi itu juga bagian dari hak asasi manusia. Sehingga kalau ini kemudian dihilangkan, maka masyarakat bisa dikatakan tidak memperoleh haknya. Nah, sehingga hak masyarakat itu menjadi kewajiban semua lembaga publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengapa Bawaslu sebagai lembaga publik itu harus memberikan layanan informasi adalah bahwa dengan memberikan layanan informasi kepada publik, maka secara langsung dan tidak langsung publik juga bisa mengawasi, Mas. Publik bisa mengawasi kinerja lembaga publik. Ya, kenapa? Karena memang biayanya, anggarannya itu disediakan oleh APBN atau APBD. Maka sudah selayaknya publik juga perlu tahu apa saja yang dilakukan oleh lembaga publik itu ya. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh negara itu bisa dipertanggungjawabkan, termasuk mempertanggungjawabkannya kepada publik. Itu kira-kira gitu, Mas. Terus apa informasi publik itu, Pak? Iya, dari tadi kita sampaikan tentang informasi publik bahwa yang dimaksud dengan informasi publik itu adalah semua informasi yang dihasilkan atau dikelola oleh lembaga publik. Kalau di Bawaslu misalnya informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, informasi yang berkaitan dengan kepemiluan, pengawasan dan lain sebagainya. Itu, Mas. Mengapa Bawaslu perlu menyampaikan laporan layanan informasi? Ya, jadi selain Bawaslu harus memberikan layanan informasi kepada publik, kita juga harus melaporkan apa sih layanan informasi yang sudah kita berikan kepada publik ya. Itu memang sudah diatur di Perki Nomor 1 Tahun 2021 di pasal 56 ayat 1, itu menyebutkan bahwa badan publik wajib menyusun dan atau menyediakan laporan layanan informasi publik itu paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Ini kan ada di bulan Maret ya, di akhir bulan Maret. Maka batas waktunya ya di akhir bulan Maret ini untuk menyampaikan laporan layanan informasi publik. Laporan itu diberikan kepada Komisi Informasi Kabupaten kalau untuk Bawaslu Kabupaten. Tetapi karena Komisi Informasi di tingkat kabupaten di Jawa Tengah itu belum ada ya. Belum ada, maka laporan layanan itu diberikan kepada KI di tingkat provinsi, termasuk kepada Bawaslu provinsi. Itu sesuai dengan Perda Bawaslu nomor 1 tahun 2022. Itu juga mengatur sama Mas, 3 bulan maksimal harus memberikan layanan informasi. Memberikan layanan ya, Pak. Ya. Baik, silahkan Bapak untuk menyampaikan paparan terkait laporan layanan informasi yang sudah dibuat selama ini, Pak. Selama 2022 ya, 2022. Jadi kita menyampaikan laporan layanan informasi di tahun 2022 di tahun 2023. Nanti laporan di 2023 di tahun 2024. Ya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan apa saja daftar informasi publik yang kita siapkan untuk publik. Jadi publik itu pada intinya kan bisa mengakses semua informasi yang dikelola oleh Bawaslu di website PPID ya, di website PPID yang mungkin sahabat Bawaslu bisa membuka di website utama Bawaslu Kabupaten Pati. Di situ ada menu atau apa ya? Ada menu PPID ya. Di situ sahabat Bawaslu bisa mengakses semua informasi. Ada ratusan informasi yang sudah kita sajikan yang bisa dinikmati, baik misalnya untuk pengetahuan publik, untuk kaitannya dengan penelitian dan lain sebagainya, itu juga bisa diakses. Yang pertama adalah informasi berkala, Mas. Apa itu, Pak? Informasi berkala itu yang yang diumumkan secara berkala. Itu ketentuannya maksimal 1 kali dalam 1 tahun ya. Tetapi kita bisa memberikan itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, informasi berkala itu ada yang bersifat kelembagaan dan kepemiluan. Di tahun 2020 kita menyajikan 43 informasi berkala yang bersifat kelembagaan. Kemudian di tahun 2021 ada 165 informasi kelembagaan, dan 2022 ada 141 informasi yang bersifat kelembagaan. Sedangkan informasi yang kita sajikan untuk publik yang bersifat kepemiluan ya, itu baik soal pengawasan, baik itu soal penanganan pelanggaran, kerawanan-kerawanan dalam semua tahapan pemilu dan lain sebagainya, itu di tahun 2020 ada 11 informasi, di tahun 2021 133 informasi, dan di tahun 2022 ada 87 informasi. Mengapa di 2021 dan 2022 ada penurunan ya, yang semula 131 menjadi 87? Itu pada prinsipnya secara substansi sebenarnya isinya itu tidak mengalami penurunan ya, tidak mengalami penurunan. Namun karena kita ada penyesuaian supaya lebih simpel, supaya lebih mudah dibaca, supaya lebih ringkas, sehingga di tahun 2022 itu seolah-olah mengalami penurunan yang semula 87. Tapi ini saya penasaran ini, Pak, yang di 2020 sama di 2021 kenaikannya ini signifikan, terlalu banyak gitu, Pak. Kenaikannya banyak ya? Banyak sekali itu, Pak. Dari 40, dari 11 menjadi 165, menjadi 133 gitu, Pak. Itu kalau salah satunya adalah sejak di tahun 2021 kita juga menyajikan data kelembagaan dan kepemiluan yang juga terjadi pada pemilu sebelumnya, atau misalnya pada saat pilkada. Di tahun 2020 yang belum disajikan, itu di tahun 2021 itu disajikan, misalnya soal penanganan pelanggaran yang terjadi pada pilkada 2018, itu pemilihan gubernur, kemudian pilkada 2017,
itu pemilihan bupati ya. Sehingga dengan memasukkan informasi-informasi yang lampau yang bisa kita dapatkan, karena datanya juga agak susah itu karena harus mencari gitu ya, dan termasuk menghubungi komisioner Panwas pada saat itu, sehingga kemudian menjadi lebih banyak, lebih komplit lah. Kemudian ada juga yang kedua itu informasi serta merta. Informasi serta merta itu mungkin sahabat Bawaslu juga perlu tahu, itu adalah informasi yang dipublis segera, harus gitu ya. Iya, kalau berkala itu kan bisa kapan-kapan ya. Tadi kan maksimal 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun 1 kali ya. Kalau serta merta itu harus segera. Contohnya misalnya soal informasi yang berkaitan dengan status temuan atau laporan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Nah, itu kalau ditunda setahun 1 bulan lagi kan menjadi tidak up to date. Kurang update. Kurang update karena publik juga harus tahu ini Bawaslu sedang menangani penanganan pelanggaran gitu kan. Statusnya kayak apa? Itu ketika status dikeluarkan itu harus segera diupdate. Itu serta merta Mas ya. Termasuk PKD kemarin rekrutmen Panwascam itu langsung gitu ya. Ya, betul. Jadi kayak pengumuman rekrutmen itu kan ditunggu-tunggu publik gitu. Makanya ini termasuk bagian dari informasi yang bersifat serta merta. Di tahun 2020 ada 21 informasi, di 2021 23 informasi, dan di tahun 2022 ada 20 informasi publik yang bersifat serta merta. Kemudian yang ketiga yang disediakan setiap saat. Di informasi yang setiap saat ini maksudnya adalah informasi yang tersedia setiap saat diberikan ketika diminta. Jadi misalnya kita mempunyai data yang belum disajikan di website PPID, atau sudah disajikan tetapi publik merasa bahwa ini belum cukup, ya kan? Misalnya ada data ABC, publik ingin tahunya adalah data ABCD gitu kan. Maka ini bagian dari informasi yang bisa juga kita berikan setelah ada permintaan dari publik gitu ya. Di tahun 2020 ada 15 informasi, 2021 ada 122 informasi, dan di tahun 2022 ada 165 informasi setiap saat yang disajikan oleh Bawaslu. Kemudian yang keempat itu adalah informasi yang dikecualikan, Mas. Apa itu Pak? Yang dikecualikan. Ada informasi yang dikecualikan gitu Pak. Ada paradigma begini Mas Yani. Kalau dulu informasi itu semuanya tertutup kecuali yang dibuka. Dulu itu informasinya tertutup, semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka. Yang dibuka itu yang bisa diakses publik. Sekarang itu berubah. Semuanya dibuka kecuali yang ditutup. Pertanyaannya adalah lebih banyak mana yang dibuka antara yang satu dan yang kedua? Bisa yang mana Pak? Paham nggak nih dengan pertanyaan saya? Tadi yang pertama tadi kan gini, dulu itu informasinya adalah semuanya tertutup kecuali yang dibuka. Kalau sekarang itu adalah semuanya terbuka kecuali yang ditutup. Nah pertanyaan saya untuk Mas Dani, lebih banyak informasi yang dibuka itu lebih banyak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua kan? Nah, yang kedua karena hakikatnya semua informasi itu adalah harus dibuka, kecuali yang ditutup lah. Yang ditutup ini tentu ada uji konsekuensi yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Kalau dari kabupaten tidak bisa. Itu harus, kalau misalnya Bawaslu kabupaten menilai bahwa ini perlu dikecualikan, itu harus mengusulkan ke Bawaslu RI. Terpusat di sana berarti. Kemudian Bawaslu RI yang kemudian melakukan uji konsekuensi untuk menetapkan apakah informasi ini dikecualikan atau tidak. Beberapa penyebab kenapa dikecualikan Mas, misalnya membahayakan keselamatan orang. Kira-kira apa Mas? Apa? Nah, menurut Mas Dani, informasi kalau ingin saya buka ini bisa membahayakan orang. Mungkin alamat, mungkin ujuk-ujuk diparani gitu loh Pak. Bisa. Misalnya benar. Misalnya pelapor Pelapor ini kan bagian dari bagian dari kepedulian publik
Ya. yang melihat sebuah tahapan pemilu ada kejanggalan, ada kekeliruan atau kecurangan dan lain sebagainya, publik berani melapor kan sudah luar biasa. Maka identitas pelapor dari publik itu kita rahasiakan, itu dikecualikan sehingga ketika publik ini ada yang menanyakan kepada Bawaslu, siapa sih pelapor untuk dugaan pelanggaran misalnya netralitas ASN gitu ya, itu Bawaslu akan menutupi itu karena itu bagian dari informasi yang dikecualikan, karena itu juga membahayakan. Di samping itu juga ada informasi kalau yang dibuka itu akan mengganggu proses penanganan pelanggaran, Mas. Kalau dibuka itu bisa mengganggu proses penanganan. Misalnya gini, misalnya putusan sengketa, putusan sengketa belum dibacakan, tapi sudah ada. Dan sengketa kan sudah dibuat dulu kan, itu dibacakan besok. Hari ini ada orang yang meminta putusan sengketa itu kan tidak bisa. Tidak boleh ya? Tidak boleh, karena itu akan mengganggu proses. Ya, kapan itu diumumkan? Ya setelah dibacakan. Termasuk misalnya soal kajian-kajian ya. Jadi Bawaslu itu ketika melakukan pelanggaran itu kan ada, kalau laporan itu kan ada kajian awal dan kajian akhir ya. Semua kajian itu bersifat tertutup, Mas. Itu dikecualikan. Karena kalau itu dibuka ke publik sebagai informasi statuta misalnya, itu akan mengganggu strategi penanganan pelanggaran. Apalagi misalnya kalau itu dugaan pidana misalnya. Itu kalau di tahun 2020 itu informasi yang dikecualikan itu yang kita sajikan ada 7 informasi. Dari 2021 dan 2022 itu ada masing-masing 13 informasi. Kemudian untuk permohonan informasi, Mas. Jadi permohonan informasi kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Artinya publik ini sudah banyak mengakses, udah kenal gitu ya. Udah kenal PPID itu di tahun 2020 dan 2021 itu masing-masing baru 4 permohonan, hanya ada 4. Jadi 2024, 2021 4. Di tahun 2022 itu naik 59 permohonan. Apa Pak itu? Misal permohonannya itu terkait apa aja Pak? Ya ada banyak hal ya. Ada banyak hal permohonan yang diminta oleh publik. Misalnya lebih banyak ini berkaitan dengan misalnya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan para mahasiswa untuk S1 maupun S2. Misalnya dia minta data penanganan pelanggaran untuk pemilu yang lalu atau pilkada. Kemudian juga minta data kaitannya dengan nama-nama para pengawas pemilu, baik di tingkat Panwascam atau Bawaslu kabupaten. Cuma itu nggak kemudian semua data itu kita berikan luas, Mas. Seperti nama itu kan tidak boleh diikuti dengan tadi alamat NIK, nomor telepon mungkin ya Pak. Karena kalau nomor telepon itu kan publik bisa mengakses ke kantornya. Misalnya sekarang kalau di Bawaslu sekarang punya jajaran di Panwascam, itu kan ada nomor telepon kantor Panwascam yang di medsos Panwascam sendiri kan itu dipublis nomor-nomornya. Termasuk saya lihat di websitenya Bawaslu Pati itu ada WA centernya itu Pak. Itu miliknya Bawaslu Pati berarti ya. Itu ada WA center. Nanti bisa ditampilkan ya nomor WA centernya supaya publik ini bisa tahu. Saya sih nggak hafal sih nomornya karena langsung saya simpan dengan nama itu. Nah di WA center itu bisa lewat telepon, lewat SMS, lewat WA, permohonan informasi apapun. Selagi itu bukan informasi yang dikecualikan, insya Allah akan kita berikan. Kemudian selama 3 tahun, Mas, itu ternyata permohonan dari laki-laki yang mendominasi. Laki-laki ya Pak ya? Laki-laki yang paling banyak itu ada 40 Pak. Nah, selama 3 tahun 2020 sampai 2022 itu ada 40. Kemudian yang perempuan 27. Nah, totalnya ada 67 permohonan informasi, layanan informasi publik selama 3 tahun. Dikhususkan saja Pak untuk yang permohonan atau yang dipaparkan ringkasan
pelaksanaan pelayanan informasi di tahun 2022, Pak. Ya, sesuai topik kita hari ini ya. Ya, sesuai topik kita aja. Nah, tadi memang sengaja kita tampilkan supaya publik juga tahu perkembangannya ya, termasuk awalnya tuh hanya 4, tapi kemudian naik sedemikian. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Mas Dhani, itu juga publik juga perlu tahu ya. Mungkin angka 44 2020 2021 44 dan 59 itu mungkin masih dirasa kecil ya. Sebenarnya publik itu ada juga yang langsung mengakses sendiri ke PPID tanpa melakukan permohonan. Paham maksud saya, Mas? Jadi dia tidak DM ke medsos atau melakukan permintaan permohonan secara resmi lewat PPID. Tetapi ada juga yang langsung download, karena ada banyak informasi yang bisa langsung download. Iya, yang langsung download ini kan tidak terdeteksi dalam laporan itu tadi. Paham maksud saya? Jadi misalnya dia ingin tahu tentang tentang laporan keuangan misalnya. Laporan keuangan aja itu ditampilkan dan bisa langsung di-download. Bisa langsung di-download. Keuangan itu berarti bisa terbuka juga ya, Pak ya? Iya, terbuka juga ya. Terbuka. Cuma bedanya adalah kita ini kan belum satker ya. Memang sudah menjadi lembaga permanen, tetapi belum satker sehingga kita masih menginduk ke DIPA provinsi, Bawaslu provinsi. Sehingga laporan itu tidak lepas dari apa yang dilaporkan oleh Bawaslu provinsi. Tetapi itu juga dipublis. Nah, ketika publik ingin mendapatkan data itu, itu tanpa harus mengajukan permohonan itu juga bisa langsung mendownload. Nah, mereka yang langsung download ini, saya kira jumlahnya akan jauh lebih tinggi daripada yang melakukan permohonan gitu. Nah, untuk yang secara resmi melakukan permohonan itu ada laki-laki 36, perempuan 23. Di tahun 2022 jumlahnya ada 59 permohonan atau permintaan informasi. Ada yang lewat PPID, ada juga yang lewat lewat medsos, ada juga yang langsung ke kantor nomor WA itu. WA center ya. WA center. Publik bisa mau lewat mana. Tapi yang paling banyak di antara dari 59 informasi yang dimintakan itu paling banyak itu lewat DM medsos. Karena itu mungkin kan lebih praktis ya, karena setiap hari kan mereka membuka medsos, kemudian dia ingin data apa tinggal DM Instagram atau Twitter Bawaslu ya. Dan itu kita harus segera untuk memberikan informasi. Ketentuannya itu 3+2, Mas. Ada batasan harinya? Ada batasan harinya. 3+2 hari. Nah, 3+2 itu. Sehingga admin medsos, admin PPID ini memang bekerjanya 24 jam. Harus aktif memantengi. Jadi kalau misalnya ada permintaan informasi apa gitu ya. Ketika di detik itu atau di jam itu, di menit itu tidak bisa langsung memberikan, setidaknya kan membalas dulu. Nah, responnya kan harus cepat. Pak, saya minta data ini. Oke, ditunggu ya. Itu kan bentuk responnya seperti itu. Fast respon. Fast respon. Itu maksimalnya adalah 3+2. Idealnya 3 hari maksimal. Kalau misalnya sampai 5 hari, itu harus memberikan semacam penjelasan ke publik. Kenapa kayak kita minta tambahan waktu 2 hari? Karena barangkali begini, semua informasi itu yang dibina publik kan, walaupun kita ada kalanya kan perlu dikemas. Misalnya gini, kita punya data Panwascam sekabupaten, itu yang diminta. Kita punya data misalnya nama, tempat tanggal lahir, NIK, nomor telepon, email dan sebagainya. Nah, ketika publik meminta data yang kita kecualikan misalnya nomor HP-nya gitu ya, maka data ini kan harus kita kemas dulu ya. Kemas dulu. Nah, ini kan perlu waktu mungkin beberapa jam atau 1-2 hari. Nah, alhamdulillah PPID Bawaslu Pati itu 59 permohonan atau 100% permohonan itu bisa dilayani dalam waktu 1-3 hari. Tidak ada yang melebihi waktu 3 hari. Ini adminnya kondang-kondang, fast respon, cepat, gercep. Tapi tergantung juga datanya yang diminta kebetulan tidak terlalu banyak dan sudah tersedia kan. Tapi kalau datanya ini perlu
mencari dari divisi lain kan memang perlu waktu mas. Perlu waktu ya. Kemudian dari 59 permintaan informasi itu tidak semua bisa dikabulkan. Tadi yang di depan nanti kan saya sampaikan soal informasi dikecualikan ya. Oh iya. Itu 57 dikabulkan seluruhnya. Ya. Jadi permintaannya langsung kita kasih. Ya. Dalam 1 sampai 3 hari itu. Ada juga yang dikabulkan sebagian. Kenapa sebagian? Karena sebagiannya ini adalah memang informasi yang bisa dibuka atau publik, yang sebagiannya dikecualikan. Maka kalau dia minta semuanya ini kan nggak bisa. Maka yang kita berikan hanya sebagian aja. Tapi ada juga yang satu memang ditolak oleh Bawaslu untuk memberikan informasi itu, karena informasi itu memang semuanya adalah dikecualikan gitu. Dan itu tidak bisa diakses oleh publik. Dan termasuk informasi yang tidak bisa kita berikan selain informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak kita kuasai, Mas. Gimana itu, Pak? Misalnya dia minta data daftar pemilih misalnya. Pak, saya minta daftar pemilih, data DPT, DPS misalnya kan. Itu apa? Punya sebelah ya, Pak? Itu punya sebelah. Itu kan produksi dari KPU, ya kan? Yang mengelola dan yang memproduksi adalah KPU. Maka ketika ada permohonan itu ke Bawaslu Pati, itu kita sarankan untuk memintakan kepada PPID sebelah. Tapi data kita kan punya ya, Pak, ya, untuk datanya sendiri. Itu kita punya untuk kepentingan pengawasan, tetapi sekali lagi bahwa data itu kan bukan kita yang memproduksi. Nah, bukan kita yang memproduksi. Untuk legalnya di KPU gitu ya. Legalnya di KPU. Oke. Nah, untuk ini bagaimana hasil penilaian, Pak, selama dari tahun ke tahun lah penilaiannya untuk prestasi yang didapat untuk Bawaslu Pati sendiri, Pak. Kaitannya dengan pengelolaan informasi publik. Oh ya. Oke. Alhamdulillah Mas, ini dari tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan lah. Cukup menggembirakan. Ya. Di tahun 2020 di awal kita mengelola PPID, kita hanya mendapatkan nilai 51, Mas. 51 itu nilai yang sungguh memalukan, dan saat itu dari berapa itu, Pak? Dari 35 kabupaten kita tuh ranking 31. Oh, ranking 31. Ya, itu hasil Monef Komisi Informasi Provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi ya. Jadi penilaian lah. Jadi layanan informasi publik itu yang kita tampilkan itu dinilai oleh KI. KI kan? Ya. KI memberikan nilai cuma 51 dan itu peringkat 31 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu di tahun 2020. Minim sekali ya, Pak ya. Itu ya bisa dikatakan itu kan di awal-awal sekali ya. Sehingga kita tidak terlalu begitu kurang begitu memahami juga bisa, atau sumber daya manusia, sumber daya yang kita punya itu masih kurang dan lain sebagainya, sehingga cuma 51. Tapi di tahun 2021, wah, ini kenaikannya makjub, Mas. Makjelek atau makjub, Mas. Peringkatnya naik 5, Mas. Wis, nomor 1, 2, 3, 4. Dari 35 kabupaten. Dari 35 kabupaten. Ini juga banyak yang dalam tanda kutip tercengang itu. Tidak hanya saya, tidak hanya Pati ini. Kabupaten lain juga tercengang loh. Kaget enggak? Ya, kaget tidak tercengang itu. Peringkatnya 31 dulu kok, sekarang makjelek. 5. Itu nilainya 85,13. Itu di tahun 2020. Nah, sekarang yang membirakan lagi, Mas, 2022. Coba apa Mas kira-kira, Mas? Apa, Pak? Ada surprise di tahun 2022. Kita mendapatkan predikat informatif, Mas. Itu apa ya? Predikat tertinggi kalau nggak salah itu. Kan ada informatif, ada yang menuju informatif, ada juga yang bawahnya itu apa ya? Kurang informatif. Nah, kita ada di predikat informatif, dan itu kemarin ada berapa ya? Ada 4 ya? 4. Ada 4 kabupaten kota di Jawa Tengah yang mendapatkan predikat informatif. Itu hasil Monef oleh Bawaslu Provinsi Jateng, bukan dari KI. Sebenarnya dari KI itu kita sudah menyiapkan laporan penilaian, Mas,
yang direncanakan ada Monef di tahun 2022. Ya. Prosesnya sudah berjalan, Ya. tetapi kemudian oleh KI tidak melanjutkan proses itu. Dulu kayaknya saya pernah dengar Dihentikan berarti ya, Pak? ya apa? Dihentikan ya? Iya, tapi waktu itu proses sudah jalan. Artinya kita sudah menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dalam penilaian itu ya. Ya. Cuma kalau tidak salah itu bahwa KI pada saat itu terkuras energinya dalam ya, apa ya, bukan lebih fokus Oh, ya. kaitannya dengan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah desa. Lah desa ini kan banyak. Nek PPI di bawah Kabupaten Pati satu kabupaten cuma satu. Tapi kalau desa itu kan kita ada 406 desa. Makanya dalam rangka itulah kemudian itu KI tidak melanjutkan Monef. Sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu mengambil inisiasi untuk melakukan Monef dan kita mendapatkan predikat informatif. Luar biasa. Nah, ini selanjutnya Pak, untuk siapa saja yang dapat memperoleh informasi dan bagaimana caranya itu Pak? Semua orang bisa Mas. Bisa ya? Ya baik perorangan, BNI Pak syarat Mas, syaratnya BNI. Oh BNI. Nah, kemudian yang kedua selain BNI itu badan hukum tapi Indonesia. Badan hukum asing enggak? Enggak ya. Nah, itu syaratnya. Jadi pada pokoknya ini semua masyarakat bisa. Pertanyaan berikutnya mungkin begini Mas. Apakah hanya orang Pati saja yang bisa mengakses atau memperoleh informasi publik ini? Apakah hanya orang Pati saja kan gitu? Tidak. Yang melalui website, yang melalui medsos itu bisa dari kabupaten lain, bisa dari provinsi lain. Berarti seluruh Indonesia bisa ya Pak? Bisa mengakses. Dan kita akan berikan, tidak akan kita lihat dia dari Pati atau tidak. Soalnya begini. Dulu waktu Pilkada 2017 kita yang petahana yang melawan kolom kosong waktu itu, itu kan cukup menyita perhatian banyak publik ya, banyak publik ya, dan itu kemudian banyak juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa, dan itu tidak hanya mahasiswa di Jawa Tengah, itu juga mahasiswa juga di provinsi lain ya, itu juga banyak mengakses permintaan informasi publik berkaitan dengan kotak kosong atau kolom kosong gitu. Caranya sekarang gimana? Apapun caranya bisa ya Pak ya? Apapun caranya bisa. Langsung teko bibir ini ya bisa Mas. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Misalnya habis belanja di pasar, mampir sini Pak, saya minta data ini mengisi formulir ya. Itu bisa Langsung diberikan. lewat surat ya bisa. Bisa surat Pak? Surat bisa. Dia jadul ya. Surat bisa. Atau email. Atau lewat email dia supaya tidak beranjak dari tempat duduknya. Sambil tiduran aja juga bisa minta akses informasi. Lewat WA, tadi kan WA Center Bawaslu Pati tadi. Kemudian lewat web PPID juga bisa. Lewat medsos juga bisa. Coba apa lagi? Bisa. Medsos juga bisa. Tapi DM syaratnya Mas. Oh gitu. Bukan di kolom komentar. Tidak boleh nggak kalau enggak, pertanyaannya kenapa? Kira-kira apa? Kenapa kalau yang di kolom komentar belum bisa kita layani? Apa kira-kira? Nah, menurut Mas Dhani nih, secara anggap aja Mas Dhani ini publik. Yang kita layani baru yang lewat DM, tapi yang lewat kolom komentar belum. Kira-kira apa? Diketahui banyak publik terus jadi sorotan. Enggak. Gimana itu Pak? Enggak ya? Ya. Itu karena begini logikanya ya. Kita mau logika. Orang berkomentar itu kan di situ bisa ada ratusan komentar. Ada ribuan komentar. Betul nggak? Kalau misalnya kita ada publikasi dengan topik yang menyita perhatian publik, misalnya, itu kan orang bisa berkomentar banyak di situ. Nah, admin kan kalaupun toh melototi semua komentar di situ, tetapi kan tidak bisa detail. Nah, makanya harus lewat DM. Kalau lewat DM, itu kan tidak banyak orang. Paham ya? Itu logikanya begitu Mas. Makanya kalau lewat medsos itu harus DM. Dan semua data informasi itu kita gratiskan Mas. Gratis sahabat Bawaslu, monggo sahabat Bawaslu semua pokoknya bisa minta informasi ke Bawaslu Kabupaten Pati. Sarana prasaranya banyak sekali, bisa datang langsung ke kantor, surat, email, ke website resmi BPID Bawaslu Pati, medsos dan lain sebagainya lah. Begitu. Ini terakhir ini Pak,
bersedia Bapak memberikan closing statement lah untuk ya bersedia toh. Ya, monggo Bapak. Ya, jadi ya closing saya sederhana Mas bahwa saat ini informasi itu sudah menjadi kebutuhan publik. Ya. Jadi informasi itu sudah menjadi kebutuhan publik. Karena itu manfaatkan dan akses informasi sebaik-baiknya dalam rangka untuk mengembangkan masyarakat informasi dan sekaligus sebagai sarana pengawasan publik terhadap lembaga publik, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Itu aja Mas. Ya, terima kasih. Demikian dari pemaparan Bapak Afwan terkait laporan layanan informasi publik di tahun 2022 ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan terima kasih untuk Bapak Afwan. Sama-sama. Bersedia kesini lagi Pak untuk podcast siap, berikutnya. Siap ya Pak ya. Pekan depan kita ketemu di podcast lagi. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Dengan topik yang berbeda. Apa Pak kira-kira bocoran? Rahasia dulu. Rahasia ya. Ya begitu, terima kasih. Ini saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu semuanya, jangan lupa untuk like, follow, share Instagram Bawaslu Pati, Twitter Bawaslu Pati, Facebook Bawaslu Kabupaten Pati, dan juga subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Pati. Ditunggu pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.